Terus satu hal penting, teman-teman. Satu hal penting. Selalu saya bilang, ketaatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita tinggalkan, pada dasarnya tahu apa? Bukan karena surga dan neraka, teman-teman. Bukan karena surga dan neraka. Tapi karena apa tahu? Tuhan yang maha baik ini tidak layakkah untuk kita patuhi perintahnya, untuk kita jauhi larangannya? Renungkan itu. Selama ini dia baik kepada kita, selama ini dia memberi kepada kita, selama ini dia menganugerahkan kepada kita. Kamu nggak punya hati nurani apa? Kamu nggak punya akal sehat apa? Kalau ada orang yang baik kepada kamu seumur hidup kamu, manusia yang baik kepada kamu, kamu akan berhutang jasa kepadanya, kamu akan berhutang kebaikan kepadanya, kamu akan jatuh cinta kepadanya, kamu akan mengabdikan seluruh hidup kamu, mendedikasikan seluruh hidup kamu untuk orang yang baik selama ini kepada kamu. Iya kan? Itu hati nurani, akal mendorong kita untuk semacam itu. Itu manusia. Manusia kepada manusia yang lain. Tapi kamu nggak sadar apa? Selama ini kamu bisa hidup dari kamu lahir bayi sampai kamu saat ini, nggak ada kekurangan apapun. Ya, itu semua Tuhan yang memberi. Siapa sih kamu punya nih? Ya dengkul, nih, dengkul. Ya, kalau tidak fungsikan oleh Allah Ta'ala, gimana tuh? Tapi enggak, kamu dikasih dengkul sama Allah, bisa jalan. Ada kamu bikin sendiri? Enggak. Ada kamu suruh sewa, bayar sewa? Enggak. Kalau suruh beli nih, enggak tahu harganya berapa ini. Miliaran juga enggak cukup untuk sebuah dengkul. Kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih pendengaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang udah pasti itu bukan bikinan kita, dan bukan bikinan orang lain bakal kita. Bikinan siapa? Dia sang pencipta. Dia kasih bakal kita kendaraannya kita. Tapi kamu nggak malu? Tidak layakkah Tuhan yang memberi ini semua kepada kamu untuk kamu sembah? Katakan nggak ada surga, nggak ada neraka. Setelah kita mati habis semuanya. Tapi sosok yang baik ini tidak patutkah kamu cintai? Atas dasar itu teman-teman kita menghamba kepadanya, kita taat kepada perintahnya, jauh dari larangannya. Kalau surga neraka, teman-teman, emang kita pantas masuk surga? Pertanyaan, emang kita pantas? Hingga kita datang kepada Tuhan, Tuhan Allah, saya udah jalanin ibadah loh, minta bayaran. Emang ibadah kamu tuh bisa beli surga? Datang ke hotel bintang 5, belak-belak ke resepsionis, ya. Hotel bintang 5 juga tuh beberapa kamar semalamnya 10 juta, 20 juta tuh harganya. Tuh ada harga, ada nilai. Terus surga yang begitu megah, yang begitu indah, yang lebih luas dari langit dan bumi itu, bisa kamu bayar dengan ibadah kamu? Hei, kita nggak ada yang pantas untuk surga. Perilaku kita pun membuktikan kalau kita lebih layak masuk neraka, teman-teman. Terus kamu keblak-keblok datang kepada Allah, ya Rabb, saya pengen surga, pengen neraka. Siapa? Malu, tahu diri. Maka itu saya katakan, kita beribadah sama Allah, menyembah Allah, taat patuh kepadanya, bukan karena surganya, bukan karena nerakanya, karena sosoknya layak. Itu satu. Yang kedua, tahu apa? Kenapa sih saya bikin ibadah, saya bikin taat, saya jauhin kemaksiatan dan lain sebagainya? Tahu apa? Nilai untuk diri saya sendiri. Paham maksudnya nilai? Yang bagus diri saya sendiri. Iya kan? Saya ingin tampil yang terbaik, bukan untuk manusia yang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Ketika saya baik, saya taat, saya kan yang bagus diri saya sendiri kan. Orang-orang yang elegan, orang-orang yang terhormat, dia akan menghias dirinya. Itu perhiasan dirinya sendiri. Teman-teman,
Kamu mau gak tampil dengan baju compang-camping dan bau busuk? Kamu sendiri nggak nyaman. Iya kan? Manusia pada umumnya nyaman dengan kebersihan, dengan penampilan yang bagus. Itu pakaian. Demikian pula perilaku yang kita katakan takwa, taat, jauh dari larangan. Kita pengen tampil sebagai nilai kita. Paham teman-teman? Bukan untuk dinilai orang lain, tapi untuk nilai diri kita sendiri, antara diri kita dengan diri kita sendiri. Itu atas dasar itu kita beribadah, kita menghamba kepada Allah, bukan yang lain.